Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fitratir Rahman, NIM 2411101001057. Program studi Pendidikan Agama Islam kelas A2. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang materi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Materi bab 1 yaitu pengertian nasionalisme dan identitas nasional serta implementasi konsep keduanya dalam berbagai perspektif. Nasionalisme dan identitas sosial adalah konsep penting untuk menjaga persatuan bangsa, membentuk rasa keberagaman dan kesatuan. Nasionalisme adalah ideologi yang menekankan cinta dan kesetiaan terhadap negara. Ideologi ini mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok, seringkali terkait dengan kebanggaan terhadap budaya, sejarah, bahasa, dan tradisi nasional. Definisi identitas nasional. Identitas nasional dari kata national identity yang berarti kepribadian nasional atau jati diri nasional. Sedangkan secara terminologi, identitas nasional merupakan suatu arti yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab kedua, definisi integritas nasional, faktor penghambat dan pendorong serta implementasinya. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam KBI, integrasi artinya pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan dengan masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. Ada juga syarat terbentuknya integritas nasional. Yang pertama, perlakuan persamaan hak bagi semua dan setiap warga negara. Yang kedua, jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara. Yang ketiga, dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Yang keempat, sikap keterbukaan yang dapat menumbuhkan saling pengertian, menghormati, dan kerjasama. Ada juga faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor penghambat yaitu ada 3. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Ada juga faktor pendorong. Ada 2 faktor. Yang pertama, kurangnya kesadaran individu dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, kurang penghargaan terhadap keberagaman atau keberagaman yang ekstrim. Lanjut, materi ketiga yaitu pengertian konstitusi serta implementasi konstitusi di Indonesia. Konstitusi dikenal pertama kali di negara Prancis yang berasal dari kata constituer yang berarti membentuk. Kata membentuk sendiri di sini adalah membentuk sebuah negara. Arti konstitusi menurut Karl Art Friedrich merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan pembatasan yang diharapkan atau menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Ada 3 jenis konstitusi. Yang pertama, konstitusi RIS atau Republik Indonesia Syarikat. Nama konstitusi RIS periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang kedua, ada Undang-Undang Sementara atau UUDS 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Periode 18 Agustus 1945 sampai saat ini dengan amandemen. Lanjut materi keempat, yaitu implementasi hak dan kewajiban dalam pendidikan.
Pengertian hak warga negara sendiri adalah hal-hal yang harus didapatkan dan diterima oleh warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Dan kewajiban sendiri adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh warga negara, setiap anggota masyarakat, untuk meliputi tanggung jawab mereka terhadap negara, contohnya membayar pajak, membela tanah air, dan berpartisipasi. Implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun sumber daya manusia berkualitas di Indonesia. Hak warga negara dalam pendidikan, yang pertama yaitu pendidikan inklusif, yang kedua pendidikan sepanjang hayat, yang ketiga pendidikan berbasis teknologi, yang keempat pendidikan gratis hingga SMA atau SMK, yang kelima pendidikan berwawasan kebudayaan. Ada juga kewajiban warga negara dalam pendidikan. Yang pertama, partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, yang kedua meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan, yang ketiga dukungan terhadap pembiayaan pendidikan, yang keempat mengikuti pendidikan yang disediakan pemerintah, yang kelima menjaga lingkungan pendidikan yang aman. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, beasiswa dan pendidikan gratis dari swasta. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan di sekolah. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran melalui kerjasama dengan perusahaan teknologi. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.